Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Setelah pekan kemarin, Selasa kemarin kita membahas soal atau tanya jawab yang diajukan oleh jamaah sekalian, ya. Ternyata memang baru terbahas yang tuntas baru satu, Pak Riki, ya. Yang kedua belum selesai. Bahasan yang kedua atau pertanyaan yang kedua adalah saya bacakan kembali. Pak Ustadz, saya pernah baca Al-Quran yang dikasih saudara pulang umroh, tapi Qurannya itu berbeda dengan Quran yang biasa saya baca. Terutama ada pada pas awal ayat yang diawali dengan alif, tapi tidak ada barisnya. Jadi bingung apa yang harus dibaca, fathah, kasrah, atau dhammah. Baik. Saya lanjutkan bahasan yang kemarin. Jadi dalam Al-Quran, Mushaf Madinah atau Timur Tengah, ini akan terbedakan banget. Ada namanya Hamzah Qata, ada namanya Hamzah Wasal. Yang ditanyakan oleh penanya barusan tentang Hamzah Wasal. Hamzah Wasal itu kalau dalam Al-Quran Timur Tengah adalah bentuknya seperti alif, di atasnya ada seperti shad, kepalanya saja, shad yang buntung, ya. Tidak ada barisnya, a, i, u-nya, ya. Tidak ada ininya Bapak Ibu. Sehingga ini cukup membingungkan. Ini dibacanya seperti apa? A, I, atau U? Hamzah wasal ini hanya dibaca ketika di awal bacaan. Jadi kalau posisi dia ada di tengah-tengah bacaan, maka tidak boleh dibaca. Contohnya, ada kata begini. Ya. Ini apa Pak? Bu? Alhamdu maksudnya, alhamdu. Nah, alhamdu yang A ini tidak boleh dibaca kalau pertengahan. Tapi kalau di awal baru dibaca. Kalau disambung dari kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu. A-nya nggak dibaca. Tapi kalau dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi dia hanya dibaca kalau di awal bacaan. Si hamzahnya tuh. Lalu kapankah dibaca fathah, dibaca kasroh, dan dibaca dhammah? Ya. Hamzah wasal ini, Bapak Ibu, dibaca fathah kalau posisi si hamzah wasalnya itu alif lam. Alhamdu, Al-Kitab, Al-Aziz. Nama-nama Allah, nama Asmaul Husna kan biasanya di awalnya pakai alif lam. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Aziz, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Al dibacanya. Itu pakai hamzah wasal. Nah kalau Bapak Ibu baca Asmaul Husna ini disambungkan dengan sebelumnya, A-nya jangan dibaca. Ar-Rahmanir-Rahimil Malikil Quddus. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Kalau disambung dari sebelumnya, ya. Dibaca A kalau posisinya alif lam. Sekarang dibaca I kalau posisi hamzah wasal ini
setelah hamzah wasalnya huruf hidupnya, huruf yang berbarisnya berharokat fathah atau kasroh. Contohnya ada di surah Al-Fatihah juga. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Kita bacanya ihdina. Kenapa baca ihdina? Karena lihat di huruf ketiganya, huruf dal ini berharokat kasrah. Huruf hidup setelah hamzah wasal ini, ya, barisnya i, dibaca i juga ini. Ihdi. Kalau dari sebelumnya dibaca gak i-nya? Tidak boleh. Disambung nih dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dinas. Kalau disambung dari sebelumnya, a hamzah yang ini tidak dibaca. Gak boleh Bapak Ibu baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Ihdina gak boleh kalau disambung. Kalau dipisah, ya, baru boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Ya. Kemudian kalau yang contohnya fathah, ada kata ini. Huruf hidup setelah hamzah wasalnya fathah. Maka dibacanya ini jadi a, i, u, Pak. I. Kalau huruf hidupnya yang setelah hamzah wasalnya fathah dibaca i juga. Jadi dibaca kasroh, maksudnya dibaca kasroh kalau huruf hidup setelah hamzah wasalnya kasroh atau fathah, dibaca i juga. Maka kata ini dibacanya jadi gimana? Idhab. Bukan adhab. Oh, karena ini ha, baris a dibaca a juga enggak. Dibacanya i ini. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab. Ya. Dibaca a kalau posisinya alif lam. Alhamdu. Begini. Bacanya gimana ini? Ar-Rahman a. Ya. Baca fathah, kasar, sekarang dhammah. Bagaimana kondisinya kalau dibaca dhammah? Kalau huruf hidup, huruf hidup setelah hamzah wasalnya berbaris u. Contohnya kata ini. Ini dibaca u, huruf hidupnya baris dhammah, baris u, huruf hidup pertamanya. Maka dibaca u juga. Unsur. Itu tips mudahnya buat Bapak Ibu yang pakai mushaf Timur Tengah, mushaf Madinah, pas nemu hamzah wasal. Oh, kalau posisinya alif lam, baca a. Kalau huruf hidup setelah hamzah wasalnya kasroh atau fathah, dibaca i. Kalau huruf hidup setelah hamzah wasalnya adalah u, maka dibaca juga u. Unsur. Coba dicek dulu nih, ya. Kalau kata ini, kata saya tulis dulu, ya. Kemudian kata ini.
Ini dibaca apa Pak? Irkab. Huruf hidup pertamanya fathah, maka dibaca i. Irkab. Ini uktub. Karena ini ya, yang ini. Karena huruf hidup pertamanya baris u, maka ini pun dibaca u. Uktub. Ini? Hah? Oh ini gini. Oke. Apa Pak? Al-Aziz. Alif lam. Alif lam. Al-Aziz. Setiap alif lam dibaca a. Al-Aziz. Al-Masjid. Al-Minbar. Al-Kursi. Ya. Al-Kitab. Al-Jawal. Pokoknya yang al itu dibacanya a. Ya. Kalau ini ada dalam Al-Qur'an ya. Perintah Allah kepada Nabi Musa. Ini bacanya gimana Pak, Bu? Hah? A, I, U. I, kenapa I? Huruf hidup pertamanya baris I. Iya, dibaca I juga. Idrib bi'asakal hajar. Perintah Allah kepada Nabi Musa. Begitu? Ya. Untuk hamzah wasal. Namanya hamzah wasal Bapak Ibu ya. Kalau yang nanti menemukan mushaf Al-Qur'an Timur Tengah yang enggak ada barisnya, yang enggak ada A, I, U-nya. Dan ini hanya dibaca kalau di awal bacaan. Kalau di tengah bacaan tidak boleh dibaca si A-nya itu, si hamzahnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau disambungkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hamzahnya jadi tidak dibaca kalau di tengah bacaan. Semoga terfahami. Kalau belum, nanti kita bikin lagi bab bahasannya. Kenapa Pak? Yang mana? Ini. Ini dibacanya A Pak. Ar-Rahman kan alif lam. Ya, karena dia posisinya alif lam. Walaupun di sini ada baris A, di sini huruf hidup pertamanya baris A, karena dia alif lam maka dibacanya A. Dibaca A kalau kondisinya ini karena alif lam. Yang diawali dengan alif lam, ya hamzahnya ini dibaca A semua. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya, Al-Insan. Semua yang al kan dibacanya A ya. Al-Insan, Al-Jin juga sama. Begitu Pak ya. Dibaca A kalau alif lam, dibaca I kalau huruf hidup pertamanya baris A atau I, dibaca U kalau baris huruf hidup pertamanya berbaris U. Begitu, ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan ketiga. Pak Ustadz, apakah ada metode pengajaran Al-Quran bagi orang yang tunarungu? Setahu saya ada Bapak Ibu ya. Dan ada lembaganya di Bandung. Saya lupa lagi apa di Antapani atau di Cilengkrang gitu ya. Ada yayasan pendidikan Al-Quran khusus untuk para tunarungu. Ya. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran tereang ya, pada bersuara ini mah begini-begini aja. Ya. Tentu Allah sangat paham dengan kondisi setiap hambanya. Yang seperti itu Allah pasti akan berikan apresiasi. Walaupun juga saya pernah ketemu dengan ibu-ibu yang suka mendaki gunung. Ini anaknya calon dokter, tapi nggak jadi dokter. Karena dulu nggak disetujui oleh forum dokternya gitu. Karena beliau tunarungu dari semenjak bayi, hanya
ibunya itu dari kecil sudah menanamkan alat pendengaran di dalam pendengarannya. Jadi kayak normal aja. Ngomong biasa kayak gitu, ya. Pas menjelang setelah beres eskednya kalau nggak salah, ya pas koasnya atau pas menjelang koasnya, baru ketahuan kalau dia tuh tunarungu. Dipasang alat sendiri, akhirnya nggak diluluskan jadi dokternya. Nah, yang seperti itu pun, jadi dia jadi kayak orang biasa aja ngomong. Kan orang tunarungu tuh karena gak mendengar, jadi dia gak bisa ngomong. Makanya begini-beginian doang kan. Kalau yang ibu tadi mah anaknya bisa ngomong. Ya. Sehingga baca Qur'annya jadi normal aja kayak kita. Ya. Bagi mereka yang tunarungu seperti keumuman orang yang memang tidak bisa bicara, saya lupa lagi nama lembaganya, mudah-mudahan nanti saya ingat ya, nanti boleh Pak DKM mengingatkan saya untuk mencari nama lembaga pengajaran Al-Quran yang khusus untuk tunarungu. Setahu saya ada di Bandung 2 lembaga, di Antapani sama di Cilengkrang kalau nggak salah, ada lagi di Jogja. Ya. Jadi para penghafal Qurannya jempling, kikian unggul. Yo, sekarang hari ke-7 hari ke-7 bulan Rajab. Baca juz ke-7. Hari kita makan wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Kan kita bang bunyi. Ini mah. Begini aja. Ya. Allahu Akbar. Silakan Bapak Ibu yang punya saudara yang tunarungu bisa dimanfaatkan ya. Karena setiap kita berhak untuk dekat dengan Al-Quran apapun kondisi yang ada pada kita, termasuk orang yang tunarungu. Ya. Kemudian yang keempat, izin bertanya, apa benar pas di ayat terakhir surah Al-Fatihah itu tidak boleh berhenti antara an'amta alaihim dan ghairil maghdubi? Ya. Ibu bapak baca surah Al-Fatihah, kalau bisa per ayat silakan per ayat. Bahkan di beberapa masjid kalau pas Ramadan tarawih ada yang baca Al-Fatihah satu nafas. Pamikiat mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kiat pami normal? Kami hente per ayat, silakan per ayat. Di ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kita kuat, saya sangat menganjurkan untuk baca ayat terakhir Al-Fatihah ini satu nafas. Ya, kalau tidak di sini tandanya kalau nggak salah lam alif, tapi di bawah atau di atasnya ada seperti angka 5. Ya, maka memang ada yang sampai saklek tidak boleh berhenti di sana. Tapi ternyata ada juga ulama yang lain yang membolehkan untuk berhenti di sana. Kenapa? Karena memang tidak semua orang punya kapasitas nafasnya panjang. Sehingga ketika baca di ayat terakhir Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, lebih enak begitu berhenti, ambil nafas dulu, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka saya mempersilahkan dengan pengajaran dari beberapa ulama Quran, beberapa guru saya. Akhirnya saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu baca mau di satu nafaskan ataupun dibelah seperti itu. Ya. Tentu yang paling utama sekali lagi kalau kita kuat nafasnya baca satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kuat, ya. Gimana? Diwasol, jadi sambung satu nafas, tidak berhenti di tengahnya, ya. Ada juga yang memberikan ikhtiar, bacanya begini katanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada juga seperti itu. Silakan ya. Dari berbagai guru yang mengajarkan Al-Quran, saya ngambil kesimpulan, monggo silakan. Mau yang senafas langsung, mau yang dibelah seperti banyak orang, atau yang dibelahnya kayak tadi, sampai ghairil maghdub, kemudian diulangi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan. Yang pasti mah, sukai Al-Fatihah, persering baca Al-Fatihah, namun tetap sempurnakan baca Al-Fatihahnya, ya. Dan kemudian jangan Al-Fatihah doang, baca juga surah-surah yang lainnya. Wallahu a'lam. Semoga kajian singkat ini menjadi ilmu yang berbuahkan amal yang ikhlas bagi kita semuanya. Insyaallah Selasa depan kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.